Memiliki hunian Islami saat ini tidak perlu menunggu lama karena di sini puluhan unit rumah sudah terbangun. Rumah dan lingkungan dengan fasilitas lengkap seperti masjid besar, area berkuda, family food court, and playground. Bahkan pesantren manajemen bisnis Islam ada di sini. Di area premium seluas 7,7 hektar dan sangat dekat dengan kawasan industri Purwakarta. Survei segera ke Sukamanah Islamic Village. Ramadan istimewa, berlimpah bahagia bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel saya Rudi Miftah Farid. Saya akan mengajak Anda bertemu dengan satu sosok ustadz yang luar biasa. Beliau adalah mudir atau pimpinan pondok pesantren dari Darul Khair Sukamanah Islamic Village Purwakarta. Kenapa saya ajak ngobrol beliau? Karena beliau menjanjikan akan membuka sebuah metode yang luar biasa dari program di pesantrennya yang ada di perumahan Sukamanah Islamic Village. Kita akan sapa Ustadz Ahmad Sapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya saya bisa ngonten lagi dengan beliau, ya. Ustadz, pesantren yang ini digadang-gadang menjadi pesantren lo yang luar biasa di Purwakarta ini. Purwakarta lo ya, Sukamanah Islamic Village itu Purwakarta. Di dalamnya ada pesantren. Perumahan ini 7 hektar, di dalamnya ada pesantren. Rumah sekarang udah terbangun puluhan rumah. Fasilitas masjid udah agreng dan udah siap. Pesantren siap diluncurkan juga. Waduh, saya jadi penasaran tadi. Pesantren ini akan ngapain sih? Katanya yang insya Allah akan ada terobosan dalam dunia pendidikan di pesantren, khususnya di Purwakarta ini. Gitu ya, Tad ya? Oke. Tad, nah ini pesantren ini katanya akan ada program khusus, namanya adalah manajemen bisnis ya, manajemen bisnis, tentu bisnis Islam ya, manajemen bisnis Islam. Tad, bisa dijelasin nggak kenapa kemudian dibutuhkan, untuk apa kemudian Islam ini emang ngaturin bisnis atau gimana nih? Anak-anak bakal jadi gimana sih kalau ada di pesantren ini? Betul. Jadi memang dua kategori besar ya nanti di pesantren Darul Khair ini. Pertama, anak didik kita itu akan dibekali dengan materi-materi pesantrenan. Namanya juga pesantren kan, gitu ya. Maka kita harus bekali mereka dengan konten-konten yang memang selama ini menjadi khas di sebuah pesantren. Betul. Kan gitu. Nah, yang kedua, kita juga tidak bisa menutup mata bahwa dunia sekarang itu harus kita siapkan juga, bahwa mereka itu akan menghadapi dunia yang tidak mudah, ya. Dengan mungkin harus dunia nyari kerja segala macamnya gitu ya. Maka kita pun ingin mengkolaborasikan. Ketika mereka sudah konten keislamannya bagus, pendidikan keislamannya hebat, maka mereka juga harus disiapkan agar sanggup melalui kehidupan ini dengan maksimal. Bahasa saya sih inginnya sukses dunia, juga ingin sukses akhirat. Ya. Oke lah, sukses akhirat gitu ya, kita berikan konten yang tadi dari materi-materi kepesantrenan. Sukses dunia, maka tadi bagaimana diantaranya diantaranya mereka itu harus sanggup untuk juga misalnya berbisnis gitu kan ya, kan model ini juga kan bisnis juga kan ya, di sini gitu ya, perumahan segala macam kan gitu ya. Dan dunia bisnis itu sangat luas ya, mau masuk kemana pun, mau ke perumahan bisa, mau ke peternakan bisa, mau perdagangan, mau segala macam industri ujung-ujungnya kan dulunya bisnis kan gitu ya. Nah, kami juga ingin memberikan bekal kepada anak didik kita. Jadi nanti mereka juga biar sanggup juga untuk menghadapi kehidupan yang real seperti itu. Apalagi misalnya di Purwakarta, pada faktanya Purwakarta kan
dunia industri kan ya. Kalau misalnya dan kuliner. Betul. Kalau misalnya gak dibekali anak didik kita, nanti gagap mereka. Kasihan sekali gitu ya. Akhirnya kesempatan untuk mendapatkan katakanlah fasilitas di luar sana diambil lagi orang-orang yang bisa jadi tidak punya basic keagamaan yang bagus. Betul. Nah, kita harapkan mereka itu nanti udah punya basic keislaman yang bagus, bahkan menempati bukan cuma basic apalagi. Jadi memang sudah mantap gitu. Gitu ya. Selain gitu. keislamannya mantap, gitu kan, ketika dunia kerja dan sebagainya bisa lebih mantap lagi. Kita juga coba misalnya di dunia kerja saja ketika bosnya baik, temannya baik, soalnya akan nyaman nggak kerjanya? Iya, betul. Pasti akan nyaman kan. Dibandingkan misalnya dengan bosnya yang sedikit-sedikit marah, memaki, gak berakhlak, ada kesalahan, gak berakhlak, gak ngerti keislaman, pasti juga nuansanya gak nyaman. Ya kan? Terjadi hal-hal yang bentrok ya. Coba kalau misalnya mereka kerja nyaman karena juga ditopang oleh orang-orang yang soleh, gitu kan ya. Betul. Jadi pulang ke rumah uang dapat gitu kan ya, tiap bulan hati nyaman, berangkat kerja semangat, pulang kerja juga hati tetap nyaman. Jadi pulang kerja bukan penuh dengan masalah, tapi kan ya masalah pasti ada, tapi bisa diselesaikan dengan baik karena orang-orangnya baik juga gitu. Berarti tadi bahwa ini pesantren Darul Khair ini akan mencetak pribadi-pribadi dengan tadi ya keislaman yang baik ya, masuk ke dunia pekerjaan, dunia bisnis, tadi manajemen bisnis gitu ya. akan mewarnai Betul. Sehingga lingkungan bisnisnya juga jadi baik gitu kan. Betul. Itu benar. Faktanya punten, apakah yang Ustadz lihat nih, kan ngomongin pesantren tadi, memang pesantren itu ya faktanya sekarang apakah juga ini salah satu kekurangan pesantren punten banget yang lain gitu, atau mungkin ada hal yang tidak disasar gitu oleh pesantren yang lain sehingga ini menjadi ceruk domain atau ranah yang kita anggap penting terkait manajemen bisnis ini. Menurut Ustaz gimana? Kenapa muncul ide ini? Ya, saya tidak menganggap yang lain kurang ya, tapi kita ingin ada terobosan ya? Anak didik kita itu memiliki bekal untuk nanti selepas pesantren mau apa gitu ya. Jadi nanti selepas pesantren mereka akan banyak pilihan. Misalnya katakanlah untuk mencari penghidupan kan ya. Betul. Tidak lagi sekedar sebatas untuk ngajar lagi ya. Selama ini kan mungkin dari sini outputnya nanti hanya ngajar lagi di dunia pendidikan lagi gitu ya. Tapi ketika misalnya kita bekali dengan tadi manajemen bisnisnya, dia mau ngajar lagi, oke, sudah siap. Sangat siap. Ya. Atau misalnya mau ngambil kesempatan yang lain, mangga juga kita sudah bekali gitu ya. Betul, jadi kita harapkan ini ingin melengkapi gitu ya, ingin melengkapi dan juga ingin intinya ingin membekali aja deh gitu ya, ingin membekali anak didik kita sehingga ketika keluar dari sini kan, apalagi nih kita kan nanti remaja putra ya yang kita ambil ya. Remaja putra. Iya. Mulai usia 15 sampai 20 tahun. 15 sampai 20 tahun. Betul. Remaja putra saja. Betul. Sementara ya. Iya. Dan mereka kan pasti akan menjadi tulang punggung keluarga. Itu dia. Ya kan, akan menjadi pemimpin di keluarga. Pasti juga wajib dia untuk mencari nafkah kan? Betul. Dan untuk mencari nafkah banyak peluang-peluang itu. Tapi kalau misalnya dia juga gak dibekali, peluang itu gak bisa diambil. Perusahaan dia hanya minta mungkin orang-orang yang punya skill yang bagus gitu, yang manajemen dan segala macam lah urusan kerja. Nah, ketika itu diminta, oke, kita juga sudah siap gitu ya. Ijazah ada ya nih? Oh, insya Allah. Karena kita juga harapkan tidak menutup kemungkinan kan nanti ketika misalnya anak didik kita itu selain ingin kerja habis pesantren betul. Untuk mencari maisha, mungkin mereka juga ingin melanjutkan ke perguruan tinggi ataupun yang lainnya. Kami pun ingin menghantarkan mereka, memiliki kesempatan juga untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi lagi. Oke, dasarnya sudah dapat lah di sini. Silakan. Mau ngambil jurusan yang umum pun misalnya kita kontennya sudah lumayan deh di sini gitu ya. Betul. Jadi nanti
Mereka udah punya filter yang betul. baik sehingga tidak mungkin bismillah gitu ya, tidak mudah kemudian diserang oleh pemikiran-pemikiran yang gitu sekuler benar. dan sebagainya Betul, gitu ya. betul. Kan yang menghancurkan tuh ya begituan kan gitu ya. Hmm. Yang kita harapkan ketika misalnya mereka sudah lepas dari sini, nggak mau tadi misalnya mau jurusan apapun juga, Ya, IPA, kuliah aman gitu ya. aman gitu. Kerja oke. Betul. Masya Allah. Insya Allah. Tadi ijazah insya Allah dapat dan sebagainya. Berarti remaja putra 15 sampai 20 tahun ya. Ini di Bandung boleh ya, Bandung. Ini Purwakarta ya. Di Purwakarta atau di luar kota juga bisa. Ya, boleh. Di sini kan ada asrama kan? Ada. Insya Allah kita siapkan Kan semuanya. asrama. Bahkan di sini insya Allah full beasiswa semuanya. Full beasiswa. Betul, full beasiswa. Masya Allah. Ya, jadi kontennya sudah insya Allah kita siapkan untuk bekal dunia. Tambah juga di sini ya, ini full beasiswa. Jadi intinya tinggal mau saja deh gitu ya. Gitu. Enggak, saya curiga lagi satu hal. Kalau ngomongin full beasiswa, wah ini berarti ini program dari manajemen perumahan juga ya, termasuk ya. Iya. Nah, manajemen perumahan ini juga. Nih, ini kan kita ada di tengah perumahan yang terintegrasi. Berarti ini bisa nggak tebak sama saya nih misalnya? Bisa jadi skill ini langsung dipraktekkan oleh mereka, skill bisnis, jualan, dagang, istilahnya ya, menjadi orang-orang yang langsung praktek sebagai entrepreneur dalam proses pendidikannya. Bisa sambil nggak? Betul. Justru kita ini kan bahwa pesantren ini bagian yang tidak terpisahkan dari perumahan, dan ini juga kan ada perusahaan-perusahaan besar kan di sini ya, betul. developer segala macam. Nah, justru ini akan dijadikan oleh kita sebagai laboratoriumnya buat anak didik kita. Itu dia. Jadi ketika misalnya mereka pun mendapatkan tadi konten bisnis, manajemen bisnis, bukan sekedar teori. Di sini kita langsung dipraktekkan gitu. Karena di sini sudah siap kita untuk ya konten yang begitu udah siap lah, apalagi di sini orang-orang profesional lah semuanya. Berarti kalau ngomongin profesional, ini kebayang anak remaja laki-laki setelah diinstalkan tadi ilmu keagamaan yang mantap, kemudian di pesantren gitu ya, khas pesantren, kemudian dikasih lagi misalnya tadi ilmu entrepreneur, manajemen bisnis dan sebagainya, terus praktek lagi di sini sebagai laboratoriumnya. Ini kata-katanya Ustaz Safwan keren ya. Saya dapat banyak insight ini. Berarti bisa dapat penghasilan. Ya, itu akan mengiringi ya gituan gitu ya. Ini nih, kalau Ustadz mah begini ya, beda sama saya pikirannya. Jadi itu bukan hal yang tidak mungkin ya tadi ya. Karena mengiringi banget ya. Ya dengan full beasiswa juga kan udah luar biasa kan. Full beasiswa udah poin luar biasa deh. Itu aja gitu ya. Dengan full beasiswa kan sangat luar biasa gitu ya. Nanti kan dari skill ini bukan hanya nanti dipraktekkan di sini. Oke, di sini praktek awalnya sebagai basis untuk mendapatkan ilmunya. Nanti ini bisa dipraktekkan dimanapun gitu ya. Tidak hanya terbatas di sini saja. Keluar dari sini terlatih berarti, bukan hanya sekedar bukan hanya teori ya. Betul. Keagamaan dapat. Wah, mantap lah pemikiran, pola pikir dan sebagainya, akhlak dan sebagainya. Betul. Masuk ke manajemennya juga keren. Terus latihan, keluar dari sini sudah terlatih kan? Betul. Karena kita juga bisa melihat ya, misalnya misalnya yang lulusan sekolah itu ketika mereka tidak disiapkan dengan dunia kerja, padahal itu suatu realita yang akan mereka hadapi. Udah jelas banget akan dihadapinya. Pasti, nggak mungkin bisa menghindar. Ya, apalagi laki-laki. Apalagi laki-laki gitu ya. Ketika misalnya mereka nggak siap, itu akan gampang nanti. Iya, betul. Akan gampang, bingung mereka itu mau gimana, mau mulai dari mana. Padahal usia sudah lumayan tuh ya, saatnya menikah, saatnya berkeluarga. Betul. Tapi untuk misalnya finansial belum siap. Mau memulai dari mana ya? Pusing ini gitu ya. Ini dimulai dari umur 15-an kan. Nah, di sini kita coba bekali gitu ya. Ketika misalnya mau pilih bisnis apa, mereka sudah pernah ada pengalaman di sini. Masya Allah. Berarti siapa misal orang tua atau siapa saudara yang mau menghantarkan anaknya, saudaranya, ponakannya ke sini, misalnya seorang laki-laki nih gitu ya, remaja laki-laki datang ke sini, dianterin bisa gitu ya, punten banget. Ada seleksi kah
ada wawancara kah atau ada kategori yang punten bahasanya mungkin tidak usah disebutkan apa gitu kategorinya, atau ya semuanya bisa masuk gitu, atau perlu lihat orang tuanya menitipkannya dengan motivasi dan sebagainya, dilihat dulu tadi? Ya pasti. Ya pasti, karena itu harus sinkron, orang tua dengan pihak pesantren juga harus sinkron. Kita buka program kita, dikasih tahu dan sebagainya. Betul. Orang tua juga harus terbuka ya. Iya, harus terbuka. Kalau misalnya hanya lepas begitu saja nggak bisa. Jadi jangan sampai juga orang tua itu ketika mengantarkan anaknya ke sini kemudian 100% angkat tangan dia udah kasihkan semuanya. Nggak begitu. Nggak begitu. Justru yang kita harapkan orang tua juga support. Besar dalam hal seperti ini. Kalau misalnya nggak support kan kewajiban utama itu di orang tua mendidik anak itu. Kami membantu untuk hal seperti ini. Kalau misalnya tuh orang tua tadi bahasa kitanya micen, ya nggak bertanggung jawab begitu ya. Dan itu hasilnya kan nggak bagus ketika seperti itu. Tapi ketika misalnya mereka juga ada support, udah oke dah kita bisa join, bisa kerjasama dalam mendidik anak. Karena kan dalam proses pendidikan kan pasti ada yang harus disamakan dulu. Betul. Persepsinya segala macamnya. Kalau dari awal sudah ada kesepahaman seperti itu, maka itu akan mudah. Dari awal sudah ada kesepahaman, nanti kedepannya akan mudah. Atau harus ada kesepahaman kan, biar ditegaskan. Iya. Harus ada kesepahaman dulu. Minimal nanti kami akan jelaskan arahnya kemana anak-anak ini. Ketika misalnya arahnya tadi misalnya pesantren manajemen bisnis, jangan sampai misalnya nanti kok anak saya diajarinya begini. Nah kan nggak nyaman. Betul. Gitu ya. Nanti ujung-ujungnya udahlah berhenti aja. Betul. Padahal bisa jadi dari awal mungkin belum terlalu matang dalam proses untuk sosialisasi keterbukaan itu. Maka kami dari awal juga nanti ingin terbuka dengan orang tua apa yang akan menjadi konten kami di sini. Setelah itu mah nggak gitu pilihan kan ya. Kami juga hanya menawarkan dengan segala macam fasilitasnya, apalagi tadi dengan full beasiswa dan yang sebagainya. Tapi kan itu juga terserah lagi kepada orang tuanya kan ya, mau memanfaatkan ataukah tidak. Masya Allah. Nah, inilah yang kemudian menjadi selling point atau poin yang utama nih di obrolan ini. Tadi Ustaz Safwan menjelaskan bagaimana ada program yang luar biasa di satu pesantren, dan pesantren ini di tengah perumahan Islami gitu ya. Ini nampaknya Anda orang tua yang punya remaja laki-laki sementara nih ya, lulusan SMP ya, setara SMP, lulusan setara SMP, ini boleh langsung datang ke sini ke Sukamana Islamic Village, kemudian untuk mencari informasi terkait untuk mendapatkan ya informasi terkait pesantren Darul Khair Sukamana Islamic Village ini. Terakhir, pesan bagi orang tua, saudara dan sebagainya yang ingin kemudian menjadikan anaknya seperti ya istilahnya teladan kita semua Rasul dengan begitu entrepreneurship-nya luar biasa ya, kemandiriannya, kemudian leadership-nya bagus dan sebagainya gitu ya. Apa yang ingin saya sampaikan kepada orang tua di sana? Anak yang baik dengan kualifikasi yang baik tentu tidak tiba-tiba ya. Bahasa Sundanya ujug-ujug gitu kan ya. Ujug-ujug ayat. Harus ada proses, harus diupayakan ya. Maka kalau misalnya kita lihat dulu orang-orang besar, para ulama, mereka itu sangat sungguh-sungguh untuk mencari ilmu itu. Bukan lagi 3 tahun, lama mereka itu belasan tahun nggak komunikasi dengan orang tua gitu ya. Dulu banyak yang begitu, karena memang secara komunikasinya susah kan gitu. Masa mau komunikasi gimana kalau dulu kan ya harus datang langsung. Nah, maka mau tidak mau harus ada upaya yang serius. Kalau tidak ada upaya yang serius, ya nanti anak juga susah juga untuk maksimal ya, untuk maksimal mendapatkan hasil sesuai yang kita inginkan. Yang kadang-kadang kita sudah serius aja, hasilnya kurang juga kadang-kadang ya kita rasakan. Apalagi kalau misalnya nggak kita seriusin. Dan yang jelas bahwa anak ini adalah titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Anak ini titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kalau misalnya kita sia-siakan, maka anak ini tentu akan mendakwa orang tuanya. Tapi ketika kita sudah usahakan dengan serius, kita sudah berikan pendidikannya, sudah titipkan segala macam, masih juga meleset gitu ya dari harapan, ya sudah, kita kan sudah upaya yang sangat serius, kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi usaha itu harus ada ya dengan cara maksimal. Di antaranya, mudah-mudahan sekali lagi kami
ini upaya kami untuk ikut membantu para orang tua menyiapkan anak-anak kita gitu ya, anak-anak yang soleh gitu ya, solehahnya belum nanti ya, yang putra dulu, dan tadi mereka tidak gagap untuk menghadapi kehidupan di dunia ini, insya Allah. Ya, konklusi dari saya, jangan berani datang ke sini kalau tidak serius. Itu. Nah, kok saya capture-nya itu ya. Jadi nggak usah datang ke sini kalau tidak serius. Tapi kalau misalnya ingin tahu informasi untuk menseriuskan diri, wah boleh. Seperti itu. Ustaz hatur nuhun. Baik. Terima kasih. Ini mudah-mudahan saya bisa beberapa kali lagi ngonten dengan Ustaz nih. Karena aduh luar biasa banget. Kita juga sedang sebenarnya lagi kangen-kangenan itu aja. Cuma saya tahan aja. Ya dulu saya juga di Purwakarta, sekarang saya kebetulan qadarullah saya di Bandung lagi ya. Akhirnya saya harus berpisah dengan Ustaz Sapan. Ya nostalgia akhirnya di video ini. Hatur nuhun, terima kasih. Mudah-mudahan menjadi manfaat bagi orang tua siapapun yang ingin mendapatkan rumah, ingin mendapatkan anak, rumah yang baik, anak yang soleh, dan anak yang kemudian punya kemampuan untuk bersaing gitu ya, untuk di dunia yang penuh dengan persaingan ke depan. Nah, datang ke Sukamana Islamic Village. Hatur nuhun, terima kasih. Saya Rudi Miftah Farid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.